Kayaknya kita semua pernah ngerasain ya, rasa cemas soal masa depan, perasaan nggak pasti, dan pertanyaan yang terus muncul di kepala. Abis ini gimana ya? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita mau coba bedah sebuah janji kuno yang kayaknya dirancang khusus buat menenangkan hati yang lagi gelisah. Yuk kita lihat bareng-bareng. Langsung ke intinya nih, kita disuguhi janji yang luar biasa kuat. Coba bayangin deh, dengar kata-kata ini dari seorang pemimpin yang sebentar lagi akan pergi. Ini bukan cuma kata-kata penghiburan biasa loh, ini tuh sebuah jaminan yang dalam banget yang jadi fondasi dari semua yang akan kita bahas. Oke, supaya kita benar-benar paham seberapa kuat janji itu, kita perlu lihat dulu situasinya. Ini adalah momen perpisahan, Yesus lagi mempersiapkan murid-muridnya buat kepergiannya, dan suasananya, wah pastilah penuh dengan rasa takut dan bingung. Nah, yang menarik banget di sini adalah sisi manusianya. Sumber bacaan kita ini menyoroti kalau Yesus tuh paham banget sama kondisi hati mereka. Dia tahu mereka lagi merasa lemah, gampang takut, dan ngerasa bakal ditinggalin. Ini bukan soal lemahnya iman, tapi lebih ke reaksi manusiawi yang wajar banget kan? Coba deh kita posisikan diri kita di sana. Pemandu kita, guru kita, sumber kekuatan kita mau pergi. Pertanyaan terus gimana selanjutnya, itu pasti menggema kenceng banget di kepala mereka. Inilah inti dari kegelisahan mereka. Dan jujur aja, ini pertanyaan yang sering kita hadapi juga dalam hidup. Dan disinilah ceritanya berbalik. Yesus nggak cuma mengakui rasa takut mereka, tapi dia langsung kasih solusi. Ini ternyata bukan akhir dari perjalanan teman-teman, tapi justru awal dari babak baru yang didukung sama kekuatan yang benar-benar berbeda. Jadi poin krusialnya tuh ini, mereka nggak akan pernah sendirian. Janjinya itu tentang sebuah kehadiran yang berkelanjutan, bukan pengganti sementara ya, tapi seorang penolong atau penghibur yang bakal tinggal bareng mereka selamanya. Wah, ini mengubah segalanya. Terus, siapa sih penolong ini? Teks bacaan kita ngegambarin dia sebagai Roh Kudus, Sang Roh Kebenaran. Perannya jelas banget, jadi sumber kekuatan pas kita lagi lemah dan jadi jangkar yang kokoh waktu dunia di sekitar kita rasanya lagi gonjang-ganjing. Oh ya, biar transparan, semua ide ini kita gali dari sumber yang Anda lihat di layar ya. Ini adalah sebuah renungan harian yang tujuannya untuk memberi panduan dan refleksi spiritual dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, sekarang kita beralih. Kita lihat hasil utama dari kehadiran sang penghibur ini. Ternyata bukan cuma kekuatan, tapi ada sesuatu yang lebih dalam lagi, kedamaian. Tapi ini bukan sembarang kedamaian. Slide ini dengan cerdas banget nunjukin bedanya. Damai yang ditawarin dunia itu seringnya cuma berarti nggak ada masalah. Begitu masalah datang, ya damainya hilang. Nah di sisi lain, kedamaian yang dijanjikan di sini itu sifatnya internal, datangnya dari dalam. Dia nggak bergantung sama keadaan di luar, tapi sama kehadiran Tuhan di dalam diri kita. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Jadi, intinya bukan tentang membuat dunia berhenti berguncang. Bukan itu, tapi tentang punya hati yang tetap teguh dan kuat di tengah-tengah guncangan itu. Dan ini sebuah anugerah ya, bukan sesuatu yang kita hasilkan sendiri. Lantas, kalau udah punya kedamaian internal ini, terus buat apa? Apa cuma buat dinikmati sendirian aja? Tentu enggak. Teks renungan ini justru mendorong kita buat melangkah lebih jauh lagi. Nah, ini dia panggilannya. Kedamaian itu ternyata dimaksudkan untuk jadi terang, jadi saksi. Di dunia yang seringkali sinis dan penuh keraguan, ketenangan yang datang dari dalam itu bisa jadi suara harapan yang sangat kuat dan menarik perhatian orang lain. Dan sumber kita ini ngasih langkah-langkah yang praktis banget yang diambil dari ajaran Rasul Petrus. Jadi ini bukan soal debat atau maksa ya. Pertama, kita harus siap. Kedua, lakukan dengan sikap yang benar, lemah lembut dan penuh hormat. Dan yang ketiga, pastikan hidup kita tuh sejalan sama apa yang kita omongin. Pada akhirnya, ya inilah misi yang digambarkan dalam renungan ini. Untuk jadi agen perubahan yang positif di dunia, menjadi pembawa damai di tengah konflik, sukacita di tengah kesedihan, dan terang di tengah kegelapan. Jadi, kita tutup pembahasan ini dengan sebuah pertanyaan buat direnungkan. Di tengah semua kebisingan dan gangguan kehidupan modern, gimana caranya kita secara pribadi bisa menemukan kedamaian yang tak tergoyahkan ini? Dan yang mungkin lebih penting lagi, gimana cara kita membagikannya kepada dunia yang sepertinya sangat-sangat membutuhkannya?